Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aulia dengan NIM R0212011031, mahasiswi fisioterapi semester 3 angkatan 2020. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan visualisasi dari penata laksanaan elektroterapi. Baik, yang pertama itu ada infrared rays, di mana infrared itu merupakan pancaran gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombangnya itu berkisar antara 7.700 sampai 4 juta ampere, di mana sinar inframerah ini merupakan tipe radiasi energi yang tidak tampak oleh mata manusia, tapi dapat kita rasakan panasnya. Nah, untuk efek fisiologis dari infrared ini, yang pertama ada meningkatkan proses metabolisme, yang kedua itu ada fase dilatasi pembuluh darah, yang ketiga ada pengaruh terhadap urat saraf sensorik, yang selanjutnya ada pengaruh terhadap jaringan otot, dan yang terakhir yaitu ada meningkatkan temperatur tubuh. Nah, sedangkan untuk efek terapeutik itu, yang pertama ada mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, yang kedua itu ada relaksasi otot, dan yang selanjutnya itu meningkatkan suplai darah, dan yang selanjutnya itu menghilangkan sisa-sisa hasil metabolisme. Untuk prosedur pemeriksaannya, yang pertama posisikan pasien senyaman mungkin. Daerah yang diobati bebas dari pakaian. Untuk penggunaan lampu non-luminous, jarak antara 45-60 cm. Sinarnya harus diusahakan tegak lurus dengan daerah yang diobati, serta durasinya itu 10-30 menit. Nah, untuk penggunaan lampu luminous jarak antara 35-45 cm, sinarnya diusahakan tegak lurus, dan untuk durasinya itu 10-30 menit disesuaikan dengan kondisi penyakitnya. Nah, untuk evaluasi dari infrared itu sendiri, evaluasi bisa dilakukan setelah dan saat penyinaran infrared. Misalnya apakah ada rasa panas terlalu tinggi atau terlalu banyak keringat yang keluar, di mana hal ini tuh harus dihindari. Dan apabila waktu pengobatan telah selesai, perlu dilakukan evaluasi lagi dan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Adapun indikasi dari infrared ini, yang pertama itu adanya kondisi peradangan setelah subakut, yang kedua itu ada artritis, yang ketiga ada gangguan sirkulasi darah, dan yang terakhir yaitu penyakit kulit. Nah, sedangkan untuk kontraindikasinya sendiri yaitu gangguan sensibilitas kulit, yang kedua itu adanya kecenderungan terjadinya pendarahan, yang ketiga itu demam, yang selanjutnya itu ada penyinaran pada mata secara langsung, yang selanjutnya itu gangguan komunikasi karena tidak bisa mengatakan panas dan dingin. Nah, selanjutnya itu ada paraffin bath. Paraffin bath ini merupakan teknik heating jaringan lokal dengan menggunakan larutan parafin, di mana parafin ini memberikan sensasi hangat dengan intensitas rendah, sehingga memudahkan pasien untuk beradaptasi dengan suhu dari larutan parafin tersebut dibandingkan dengan air pada suhu yang sama. Nah, adapun efek fisiologis dari paraffin bath ini, yang pertama itu peningkatan metabolisme, selanjutnya terjadi fase dilatasi dan peredaran kapiler menjadi lancar. Terus untuk efek terapeutiknya itu sendiri pada kulit, kemudian pada sirkulasi setempat, dan selanjutnya itu pada sirkulasi darah sistemik dan tekanan darah sistemik, kemudian pada respirasi, kemudian pada jaringan otot, selanjutnya itu pada jaringan saraf, dan yang terakhir ada pada metabolisme. Untuk prosedur pemeriksaan paraffin bath, untuk teknik di pen wrap, yang pertama itu mencelupkan kaki atau tangan yang cedera ke dalam cairan paraffin bath, kemudian diamkan beberapa saat, maka akan berbentuk permukaan parafin padat dan tipis yang meliputi kulit. Kemudian tarik kembali, ulangi 8-10 kali sampai berbentuk sarung tebal, atau mengisolasi bagian tubuh terhadap kehilangan panas.
Kemudian bungkus dengan handuk kering untuk mempertahankan panas selama 15-20 menit. Nah, setelah itu sarung tangan parafin dilepas. Kemudian praktisi dapat melakukan massage, peregangan atau exercise atau tindakan terapi tambahan lainnya. Nah, adapun indikasi dari parafin bat ini, yang pertama itu reduksi nyeri dan kekakuan, baik itu pasca fraktur, pasca trauma, sprain dan strain atau artritis kronik. Dan yang kedua itu meningkatkan ROM sendi distal. Yang ketiga itu ada healing, dan yang terakhir itu pasien sklerosis sistemik. Nah, untuk kontraindikasinya itu sendiri, yang pertama ada luka terbuka, dan yang kedua itu pasien dengan lesi kulit, dan yang terakhir yaitu gangguan sensibilitas. Nah, selanjutnya ada cool pack atau terapi dingin. Cool pack atau terapi dingin ini merupakan pemanfaatan modalitas dingin yang menjadi salah satu cara efektif dalam menangani nyeri atau gangguan kesehatan lainnya. Untuk prosedur pemeriksaannya yaitu pertama kita menyediakan kain handuk yang sebelumnya direndam ke dalam air es dengan temperatur 13 derajat sampai 18 derajat Celcius. Nah, setelah diperas baru digunakan. Bila kita memberikan rangsangan dingin, maka pada jaringan yang terkena rangsangan tadi itu akan mengalami penurunan temperatur atau cooling. Adapun indikasi dari cool pack, yang pertama itu ada trauma muskuloskeletal akut, yang kedua nyeri dan kejang otot, yang ketiga ada sindrom nyeri miofascial. Nah, adapun kontraindikasi dari cool pack, yang pertama itu full urticaria, yang kedua ada full intolerance, yang ketiga ada proximal full hemoglobinuria. Nah, adapun efek dari cool pack, yang pertama itu meningkatkan ambang batas untuk depolarisasi, yang kedua itu dingin yang ekstrim dapat memblokir konduksi saraf, yang ketiga yaitu memperlambat kecepatan konduksi saraf, dan yang terakhir yaitu dapat mempengaruhi proprioceptif dengan mengubah input sematosensorik yang diperlukan untuk integrasi refleks kontrol neuromuskuler. Nah, selanjutnya yaitu ada hot pack. Hot pack atau terapi panas merupakan pemanfaatan modalitas panas yang menyebabkan reaksi pada otot, pelebaran pembuluh darah, penurunan nyeri, serta persiapan untuk stretching. Nah, untuk prosedur pemeriksaan hot pack, yang pertama kain handuk terlebih dahulu direndam dalam air panas dengan temperatur kurang lebih 55 derajat Celcius, kemudian diperas hingga kering, kemudian baru digunakan. Nah, setelah terasa dingin perlu dipanaskan lagi atau diganti setiap 5 menit. Waktu total pengobatan yaitu 20-30 menit. Adapun indikasi dari hot pack, yang pertama itu kekakuan otot, yang kedua artritis atau radang persendian, yang ketiga hernia diskus intervertebra, yang keempat itu nyeri bahu, yang kelima ada tendinitis atau radang tendon, yang ketujuh ada strain, yang ke-8 ada strain, dan selanjutnya itu nyeri pada mata yang diakibatkan oleh peradangan kelopak mata. Adapun kontraindikasi dari hot pack, yang pertama itu kulit yang bengkak dan terjadi pendarahan, yang kedua itu pendarahan aktif, yang ketiga itu edema non-inflamasi, yang keempat itu adanya tumor ganas sterokalisasi, yang terakhir yaitu gangguan kulit yang menyebabkan kemerahan atau lepuh. Evaluasi atau tips dokumentasi, yang pertama ada durasi perawatan, situs aplikasi dingin, posisi pasien untuk aplikasi dingin, penggunaan kompresi atau elevasi bersamaan, perubahan penampilan kulit, respon pasien yaitu perubahan nyeri, edema atau ROM, dan tanggapan yang buruk. Nah, itulah tadi visualisasi penata laksanaan elektroterapi yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.